Let's talk with CPA Talks. Podcast yang membahas dunia akuntan publik dari berbagai sudut pandang, yang tentunya relevan, insightful, dan dibawakan dengan santai. Pada episode ini, kita akan membahas topik yang sangat strategis dan berdampak luas bagi profesi keuangan di Indonesia, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan, atau PP 43. Nah, PP 43 ini merupakan aturan pelaksana teknis dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK. PP ini sering disebut sebagai game changer dalam sistem pelaporan keuangan Indonesia. Tapi di balik itu semua, masih banyak pertanyaan. Apa sebenarnya yang berubah? Siapa yang terdampak? Dan bagaimana pelaku usaha, profesi akuntan publik, dan stakeholder harus bersiap? Untuk membahas itu semua, kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yakni Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia, Bapak Tarko Sunaryo. Halo Pak Tarko, Halo, apa kabar Pak? baik alhamdulillah. Oke, bahasan kita kali ini sangat menarik ya Pak, tentang PP 43 tahun 2025. Dari perspektif Bapak nih, sebenarnya apa sih Pak esensi dari adanya PP 43 ini, dan apa sebenarnya masalah yang ingin dipecahkan oleh pemerintah melalui PP ini? Oke, terima kasih. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan ya, saya ingin cerita dulu mengenai sedikit histori mengenai PP ini ya. Baik Pak. Jadi PP ini banyak mengadres isu mengenai bagaimana penguatan pelaporan keuangan di perusahaan dan kemudian tata kelolanya di pemerintahan kita atau di negara kita itu terkait dengan laporan keuangan ini seperti apa. Laporan keuangan ini sangat penting ya, karena kan menjadi semacam cermin ya, sebagai semacam informasi yang kemudian di-share kepada pengguna sejauh mana kinerja dan sejauh mana kemudian eh, kekayaan atau kemudian utang ya, ekuitasnya dari company, di mana company ini kan menjadi salah satu pilar penting perekonomian di Indonesia, selain pilar rumah tangga ya, kemudian government, kemudian juga termasuk perusahaan. Nah, dengan adanya sistem pelaporan keuangan ini yang diatur di dalam PP 43 ini tentu akan ada penguatan ya dari sisi aspek sistem informasi perekonomian di Indonesia. Jadi sebenarnya sebelum adanya PP 43 ini dulu kita pernah punya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai laporan keuangan tahunan perusahaan. Nah, PP ini sudah cukup lama, tahun 99. Nah, PP ini mewajibkan setiap perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada Menteri Perdagangan. Nah, tetapi waktu itu kurang efektif. Peraturan pemerintahnya terbit tahun 99. Ya, waktu itu kan Indonesia krisis moneter ya. Betul, Tahun 97, 98 gitu ya. Satu pertanyaan saat itu yang kemudian tidak bisa terjawab dengan baik adalah berapa utang luar negeri dari perusahaan-perusahaan di Indonesia selain utang pemerintah. Nah, kalau utang pemerintah punya datanya. Iya. Ya, tapi begitu utang perusahaan kepada pihak luar negeri berapa? Nah, itu datanya nggak ada. Itulah kenapa Ya, Pak, ya? kemudian betul dari pemerintah itu tidak bisa melakukan mitigasi yang cukup bagus ya, manakala kurs rupiah kita itu gonjang-ganjing nih. Iya. Saat itu kan kursnya kan dari yang berapa waktu masih 2.500 ya, tiba-tiba menuju menjadi 5.000, 10.000, terus kemudian terus naik hampir 17.000 ya. Nah, itu pemerintah nggak punya data, tidak punya tools ya untuk kemudian bagaimana mitigasi ini dan apa yang kemudian harus dilakukan. Akhirnya kemudian terjadi krismon. Akhirnya kemudian ya seperti itu kondisinya. Nah, maka berdasarkan situasi itu kemudian pemerintah menginisiasi untuk mewajibkan kepada perusahaan untuk menyusun laporan keuangan dan kemudian disampaikan kepada Menteri Perdagangan. Nah, kenapa Menteri Perdagangan? Karena waktu itu undang-undang yang ada adalah wajib daftar perusahaan. Undang-undang tahun 81 atau 83, saya kelupaan persisnya ya. Nah, itu yang kemudian Menteri Perdagangan memiliki wewenang untuk kemudian mengatur bagaimana ya perusahaan di Indonesia itu. Nah, dalam pelaksanaannya
laporan keuangan tahunan pemerintah ini memang disampaikan oleh perusahaan kepada Menteri Perdagangan, jalan. Iya. Ya, tapi tidak optimal. Dari sisi jumlah hanya sekitar 2.000 atau 3.000 perusahaan saja yang lapor. Sedikit ya Pak ya? Sedikit. Iya. Ukuran Indonesia sebagai negara besar, sebagai negara yang ya kalau di dunia ini kan dari ukuran jumlah penduduk kita kan nomor 4 ya Iya. di dunia. Dari sisi perekonomian dan segala macam kita termasuk yang ranking atas lah di dunia ini gitu ya. Di Asia Tenggara apalagi. Nah, kita negara dengan size ekonomi paling besar di Asia Tenggara. Nah, dengan kondisi itu ya dan kemudian hanya sebesar sekitar 2.000 atau 3.000 perusahaan itu nggak optimal. Nah, dampaknya ke profesi juga tidak terasa. Karena 2.000-3.000 perusahaan itu nggak banyak. Iya, betul Pak. Nah, itu yang kemudian seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, pemerintah melakukan evaluasi gitu. Kita dari YAPI juga kemudian melihat ini. Kenapa? Karena akuntan publik ini merupakan salah satu bagian penting dari profesi akuntansi. Iya. Gitu. Pak. Yang salah satunya adalah memberikan jasa audit laporan keuangan. Sehingga kemudian numbers dari laporan keuangan di Indonesia itu menjadi penting. Gitu. Nah, dari dulu itu ya mulai 2010, 2011 kita amati berapa sih total perusahaan di Indonesia, berapa sih total klien perusahaan di Indonesia. Total klien kita waktu itu ya 15-10 tahun yang lalu itu ya tidak lebih dari data awal gitu ya, sekitar 30 ribuan, kemudian naik jadi 40, kemudian Itu yang diaudit Pak yang ya? diaudit Oke. ya, kemudian 50 ya, mentok sampai di situ. Nah, kemudian kita cari sebenarnya perusahaan di Indonesia ini seberapa banyak gitu. Ya. Nah, kita teliti, riset dan segala macam gitu ya. Itu kita dapatkan kisaran angkanya sekitar ya 1 jutaan, 1,5 juta lah perusahaan di Indonesia. Yang secara rutin itu menyampaikan laporan keuangan kepada kantor pajak, kepada DJP. Gitu. Nah, di sistem perpajakan kita gitu ya, itu kan laporan keuangan nanti akan di-attach di SPT. Iya, Ya, di laporan tahunan perpajakan itu. Nah, ini yang kemudian masuk ke kantor pajak. Nah, kantor DJP itu kan setiap tahun rutin dia menerbitkan laporan kinerja ya, berapa WP badan gitu ya, terus kemudian berapa WP orang pribadi gitu. Nah, salah satunya informasi itu. Nah, dengan 2 data ini aja, berarti kan sebenarnya gapnya jauh sekali nih. Iya. Dari sekian banyak perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan SPT gitu ya, Iya. itu nggak sampai 10% yang diaudit. Oh. Nah, dari situ kemudian kita coba gitu kan, kita teliti gitu kan, kita riset gitu, kemudian kita diskusi dengan teman-teman gitu kan. Nah, sebenarnya apa nih gitu. Nah, kemudian sampai kepada yang namanya tadi LKTP ini. Nah, LKTP ini ternyata karena hanya 2.000-3.000 berarti kan jauh sekali jumlahnya dari yang diaudit saja. Gitu. Apalagi yang menyampaikan laporan keuangan lampiran SPT jauh banget gitu. Nah, padahal keberadaan dari laporan keuangan yang kemudian di filing dikirim kepada pemerintah, nah itu menjadi sangat penting karena itu akan bisa menjadi database bagi pemerintah ya, termasuk untuk pajak tadi. Jadi ada data pembanding lah ya. Karena kan kalau sebagai salah satu pilar ekonomi pemerintah itu kan perlu data ekonomi ya. Nah, termasuk data perusahaan itu. Nah, itu kan berarti perlu data yang bisa diakses. Nah, sementara kalau data di kantor pajak itu kan sifatnya rahasia. Iya, konfidensial ya, Pak ya. Konfidensial. Tidak setiap pihak itu bisa mengakses itu. Iya, betul. Nah, sehingga kemudian ya nggak maksimal gitu dengan hanya 2.000-3.000 perusahaan tersebut. Nah, kemudian juga waktu itu kita di IAP banyak sekali juga menerima undangan diskusi gitu ya, terus kemudian juga asesmen dari lembaga internasional gitu. Nah, diskusi itu diantaranya seperti misalnya dari kantor BPS atau KPK misalnya. Itu kemudian mencari BPS ya, waktu itu mencari data mengenai laporan keuangan perusahaan. Karena rupanya BPS itu juga rutin melakukan survei waktu itu, survei kepada company ya. Company diminta untuk memberikan informasi berapa revenue-nya, berapa aset tetapnya dan segala macam itu. Nah, ketika kemudian mengetahui bahwa di Kementerian Perdagangan ini ada LKTP, nah itu menurut dari BPS ini sangat bermanfaat. Gitu. Yang semestinya kalau memang data itu ada, mungkin nggak perlu secara rutin harus kirim
Survei buat itu, Pak, survei ya? untuk Heeh. mengumpulkan data terkait dengan bagaimana kondisi perusahaan di Indonesia itu. Itu salah satu contoh gitu ya. Berarti ada 2 sisi ya, Pak, data dari BPS sama dari Iya, DJP? betul betul. Oke. Nah, sementara data DJP yang banyak Mhm. tadi ya, Heeh. itu kan nggak bisa di-share ke Iya, betul. BP ya karena rahasia. Rahasia. Rahasia wajib pajak kan Heeh, harus di-keep gitu ya. heeh. Nah, sementara di sisi yang lain, instansi pemerintah ini juga perlu data-data seperti itu mengenai laporan keuangan Mhm. perusahaan ini gitu. Nah, sementara juga seperti entitas-entitas yang menyelenggarakan tender misalnya. Oke. Nah, itu kan vendor-vendornya nanti harus diakses tuh Iya, betul. kemampuannya Heeh. secara finansial seperti apa Iya. dan seterusnya. Mhm. Nah, itu kan berarti perlu data gitu ya, data Mhm. keuangan. Nah, mestinya laporan keuangan. Mhm. Nah, tapi ketika kemudian tidak ada data banding, akhirnya ya vendor ini bisa menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan dalam tanda kutip selera dari Iya. vendor-vendor tersebut Iya sih. gitu. Nah, eee, kemudian juga kementerian lembaga juga begitu ya, diminta juga untuk menyampaikan laporan keuangannya. Mmm. Akhirnya kemudian laporan keuangan itu yang ke satu entitas bisa jadi mungkin berbeda dengan yang dikirim kepada entitas lain. Padahal ini sama-sama Sama. satu perusahaan gitu ya. Iya. Heeh. Yang paling sering terjadi adalah ya ini dalam tanda kutip Heeh. ya, kadangkala kalau untuk kantor pajak itu dalam tanda kutip itu laporannya mungkin cenderung rugi ya, Mmm. tapi kalau untuk ke bank, cenderung misalnya laba, Untung, heeh. untung gitu ya, Iya. sehingga kemudian berbeda. Beda. Nah, ini kan menjadi tidak sehat Betul. gitu. Heeh. Yang berikutnya juga misalnya ada risiko laporan keuangan itu opini auditor ya, itu Mhm. dipalsukan gitu. Nah, itu. Nah, itu yang terjadi. Iya, Pak. Nah, ini situasinya seperti itu Mhm. sehingga data itu Penting, Pak, ya? penting Heeh. dan kemudian ada risiko beda-beda gitu. Nah, itu dia. Nah, kemudian juga kita dari IAPI waktu itu Mhm. 10-15 tahun yang lalu sering diundang oleh instansi pemerintah Mhm. untuk merespon Mhm. pertanyaan dari asesor dari luar negeri. Oke. Itu. Yang pertama waktu itu adalah dari ini untuk keperluan PPATK. Mmm. Rezim anti pencucian uang, Uang. anti money laundering gitu ya. Nah, waktu itu PPATK sedang mengajukan untuk menjadi member di FATF. Sekarang udah full member sekarang. Oke. Ya, mulai sejak tahun 2002 atau 2023. Nah, 10 tahun yang lalu itu kita masih konsolidasi ya untuk kemudian nanti mengajukan dan kita mensupport PPATK. Mhm. Nah, asesornya yang datang dari FATF ini, tim Iya. reviewnya itu datang dan kemudian mereka bertanya kepada para stakeholders, Mhm. salah satunya IAPI. Oh, oke. Nah, kita datang ya, terus kemudian ditanya, Pak Tarko, ada nggak di Indonesia itu sistem pembukuan di perusahaan-perusahaan yang kemudian diwajibkan nanti laporan keuangannya dikirimkan atau diserahkan kepada pemerintah? Mmm. Nah, saya jawab ada, Ada. yaitu LKTP tadi Iya. yang diserahkan kepada Menteri Perdagangan, gitu kan. Diaudit nggak, gitu kan? Mhm. Nah, yang gede-gede diaudit, Mhm. ada ketentuan wajib audit. Nah, kan undang-undang PT ada gitu. Iya. Nah, waktu kita jelaskan seperti itu. Nah, kemudian ditanya gitu kan, seberapa jauh nih efektivitasnya gitu kan. Mhm. Ya kita sampaikan ya kisaran sekian, tapi yang lebih tahu monggo silakan untuk datang ke Menteri Perdagangan. Ya, mungkin mereka juga asesornya datang ke Menteri Perdagangan. Yang long story short-nya itu adalah bahwa simpulannya memang ada regulasi tapi itu nggak efektif gitu. Mmm. Nah, kemudian yang lain adalah asesor untuk keperluan kantor pajak sendiri. Oke. Pajak itu ada namanya adalah setiap BP ketika melakukan transaksi pihak berrelasi harus melakukan analisis evaluasi kewajaran transaksinya dari pihak Dari berrelasi tadi. PPS itu. Ya, dan itu nanti harus dituangkan di dalam satu dokumen sehingga sering disebut sebagai transfer pricing dokumen. Ya. Nah, ini yang nanti harus disiapkan dan sewaktu-waktu dapat diminta oleh kantor pajak. Mmm. Nah, ketika kemudian melakukan evaluasi ini perlu data pembanding Mhm. dari perusahaan sejenis. Iya. Nah, ini yang kemudian ketika teman-teman entah konsultan pajak atau company ya menyusun sebagai wajib pajak menyusun Tipidok ini, Mhm. nyari datanya susah. Akhirnya beli ke luar negeri. Oh. Padahal sebenarnya idealnya yang namanya data pembanding itu harusnya ya dari Indonesia juga, Iya, dari kita bukan sendiri dari ya, Pak. luar, betul. Betul. Nah, berarti kan yang 2000 3000 tadi Mhm. ya mungkin nggak maksimal juga gitu Iya. ya, karena kan hanya sekitar 2000 atau 3000. Ya long story short-nya juga asesor juga menanyakan ini, Mhm. ada nggak sistem pembukuan dari perusahaan, kemudian laporan keuangan, kemudian disampaikan kepada pemerintah yang kemudian bisa digunakan semaksimal mungkin itu kan. Ya secara regulasi ada,
Mhm. gitu kan. Di Undang-Undang PT juga diatur wajib audit, Wajib. gitu ya. Terus kemudian juga di Undang-Undang PT yang wajib audit tadi dari perseroan terbatas itu juga harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman, itu di Undang-Undang PT, gitu. Nah, tapi ini juga tidak jalan maksimal, gitu. Nah, itu asesor untuk DJP. Kita juga diundang waktu itu untuk kemudian membantu merespon gitu ya. Mhm. Karena asesor untuk tujuan pajak ini kan menilai gitu ya. Iya. Saya lupa waktu itu namanya apa gitu ya, dari Global Tax apa gitu ya. Mhm. Nah, yang tujuan menilai sistem perpajakannya. Yang PPATK juga begitu, menilai ya dari sistem rezim anti pencucian uang itu Mhm. sistem keuangannya seperti apa, Ya. dan laporan keuangan, kemudian audit oleh akuntan publik itu bagian dari sistem keuangan tadi. Audit laporan keuangan tadi juga bagian dari sistem perpajakan kita. Iya. Nah, ada lagi untuk rezim anti korupsi. Itu. Jadi KPK waktu itu diakses oleh dari ini UNCSI. Ya, itu organ dari PBB. Kenapa? Karena Indonesia waktu itu meratifikasi protokol dari UNCSI ini. Mhm. Nah, terkait dengan rezim anti korupsi. Nah, mereka datang ya melakukan assessment itu, dan sama pertanyaannya ya, apakah kemudian di perusahaan-perusahaan di Indonesia ini memiliki pengaturan terkait dengan sistem pembukuan, terus kemudian apakah laporan keuangannya diawasi, kemudian diaudit dan seterusnya. Pertanyaan sama seperti itu. Ya kita jawab, itu ya kan apa adanya. Nah, kesimpulannya juga sama itu ya, bahwa oke ya, ada mekanismenya, ada sistemnya, ada regulasinya. Nah, tapi belum maksimal. Iya. Ada lagi dari World Bank. Wah, Nah, banyak World ya, Bank Kak, ya? betul banyak memang. Iya. World Bank itu rutin secara periodik melakukan assessment terkait dengan profesi. Oke. Nah, terkait dengan sistem ekonomi juga, terkait juga dengan sektor keuangan. Ya, istilahnya ROSI, ya, Report on Observance, apa lupa saya isinya gitu ya. Karena udah tahun 2018 itu saya nggak ngecek lagi gitu. Nah, itu simpulannya juga sama. Jadi perlu di Indonesia itu ya untuk memperbaiki tata kelola terkait dengan pelaporan keuangan. Oke. Itu. Sistem auditnya ada. Ya, profesi akuntan publiknya jalan. Ya, standar profesinya ada. Standar terkait dengan laporan keuangan ada. Ada. Nah, tapi begitu kemudian perusahaan itu menyusun laporan keuangan, begitu kemudian sudah di audit oleh Diaudit. akuntan publik. Nah, laporan keuangan ini kemudian kepada siapa gitu. Oke. Dan kemudian apakah ada instrumen dari negara yang kemudian mengawasi terkait dengan sistem ini, terkait dengan laporan keuangan ini. Nah, jadi yang ditekankan dari World Bank itu adalah mengenai laporan keuangannya. Karena kan itu yang informasi yang valuable nih. Iya. Nah, bukan semata-mata mengenai apakah sudah diaudit atau belum gitu ya. Terus kemudian bagaimana profesinya. Tapi begitu kemudian laporan keuangan ini menjadi salah satu instrumen penting dari sistem ekonomi. Nah, ini bagaimana ini? Gitu. Nah, kalau hanya kemudian misalnya untuk pajak ya, kan itu nggak sampai 10% yang Iya. yang diaudit Yang diaudit. dari SPT yang masuk ya. Berarti kan sekitar 90% lebih Iya. ya. Ini tidak ada yang memverifikasi sampai dengan nanti orang dari petugas pajak sendiri melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan datang sendiri gitu, Pak, ya? Iya, datang. Nanti kalau sekarang ada namanya SP2DK ya. Iya. Nah, kalau zaman dulu pemeriksaan. Oh, Nah, oke. pertanyaannya, loh kan bisa diperiksa oleh DJP, tapi pertanyaannya adalah berapa coverage rasio dari pemeriksaan kantor pajak terkait dengan SPT yang masuk. Oke. Ya, coverage-nya mungkin sekitar 1%, 1,5%, paling banter 2%. Iya, iya. Dari 1 juta, bukan ini, 1 juta WP badan tadi. Sorry, saya tegaskan, 1 juta WP badan yang menyampaikan laporan keuangan kepada kantor pajak. Berarti kan hanya berapa? Iya. Gitu kan? 1%. Hanya kecil banget. Iya. Itu paling 30.000 atau 40.000 WP saja dari seluruh Indonesia yang bisa diperiksa oleh kantor pajak. Nah, sama berarti kan 95% ini berarti kalau nggak diperiksa berarti aman-aman saja gitu kan? Seperti apa yang dilaporkan oleh diawasi juga ya, WP Pak, kan? ya? Kan namanya sistem perpajakan kita kan self assessment ya. Iya. Self assessment itu WP adalah menghitung sendiri, kemudian membayar, melaporkan. Nah, ketika kemudian sudah 5 tahun ternyata tidak diperiksa oleh kantor pajak, berarti SPT itu ya menjadi fix gitu. Iya, kayak Nggak bener bisa, gitu, Pak, ya? kecuali ada bukti permulaan tindak pidana gitu ya. Iya. Nah, artinya apa? Dari 1 juta sekian perusahaan yang lapor SPT tadi,
berarti 95% ini ya pokoknya masuk aja, Iya. terserah wajib pajaknya kan. Heeh, heeh. Nah, itu yang kemudian juga mendorong, oh kalau gitu dari sistem perpajakan kita gitu ya, dari sistem rezim anti pencucian uang gitu ya, terus kemudian juga dari rezim anti korupsi, Mhm. ada yang perlu diimprove Oke. gitu. Nah, salah satunya tadi bagaimana kemudian laporan keuangan ini Mhm. masuk kepada institusi pemerintah dan kemudian instansi pemerintah ini melakukan pengawasan Mhm. terkait dengan laporan keuangan yang masuk tadi Iya. dan kemudian dimanfaatkan Mhm. sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan di pemerintahan gitu. Nah, skemanya seperti itu. Mhm. Nah, kemudian ada lagi cerita ini menarik ya, kira-kira tahun 2018. Mhm. Nah, atau 2017. Waktu itu kita kedatangan tamu dari Thailand. Oke. Nah, tamu itu dari Kementerian Perdagangan di sana. Mhm. Mereka membawa sekitar 40 orang akuntan publik di sana. Oke. Datang ke IAPI, Heeh. mau studi banding Oh. terkait dengan bagaimana proses pelaporan keuangan di Indonesia, Heeh. ya, terus kemudian profesinya, termasuk auditnya. Ya kita ceritakan Apa seperti yang adanya ya, Pak, tadi ya? kita sampaikan, oh Iya. laporan keuangan tahunan juga disampaikan kepada pemerintah segala macam, berapa Banyak. jumlahnya ya, Heeh. cerita apa adanya. Nah, giliran mereka cerita. Oke. Nah, mereka cerita sama pengaturannya. Jadi di Thailand itu setiap perusahaan Mhm. ya itu harus menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri Perdagangan. Mmm. Gitu. Ya. Berapa laporan yang masuk ke sana? Nah, waktu itu mereka sharing ke kita. Mhm. Ada sekitar hampir 700.000 perusahaan di Wow. Thailand ya Oke. yang menyampaikan laporan keuangan Mhm. kepada Menteri Perdagangan di sana. Dan Mhm. itu hampir semuanya audited. Wah. Nah, maka di Thailand itu ya Heeh. dari sistem ekonominya relatif lebih bagus. Mmm. Data-data lebih Akurat reliable, ya, Pak? lebih akurat Mhm. gitu. Terus kemudian dari sisi ekonomi Thailand itu kira-kira sekitar 40%-an lah waktu itu ya. Mungkin sekarang juga kurang lebih sisi ekonomi dari Indonesia. Penduduknya sekitar 70 sekian juta waktu itu. Sekarang juga sekitar masih 75-an juta. Dibanding kita penduduknya yang Iya. 10 tahun yang lalu penduduk kita kan baru 220-an ya. Iya. Sekarang 280 juta. Jadi jauh sekali Mhm. gitu ya. Nah, dari sisi jumlah profesi, nah ini yang menarik. Iya. Thailand itu 60.000 akuntannya. Wow. Itu. Karena tadi setiap perusahaan itu diminta Iya. ya laporan keuangannya mana gitu. Iya. Kalau yang nggak lapor ditagih dan kena denda. Dan Oh. kemudian kredit rating segala macam bisa turun semua itu di sana. Banyak ya, Pak? Banyak 60.000 ya? 60.000. Ya, Kalah telak akuntan itu, Pak. dulunya berapa? Coba. Iya, iya, iya. Akuntan dulunya adalah 12.000. Wow. Kantor akuntan dulunya 7.000. Bandingkan dengan kita. Aduh. Di Indonesia dari dulu gitu ya, Iya, dari iya, iya. 15 tahun yang lalu itu sekitar angka masih ribuan, 1.000, Iya. sekarang 1.700 gitu ya. 1.700. Iya, betul. Nah, terus kemudian dari jumlah yang diaudit dari berapa tadi Iya. ya, jadi jauh sekali. Itu Wah. Thailand yang dari sisi ekonomi itu jauh di bawah Mhm. Indonesia. Mhm, mhm. Artinya apa? Di negara tersebut ya memang laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan ini dikelola dengan baik, Mhm. diminta itu oleh pemerintah dan kemudian digunakan sebagai basis data untuk pengambilan kebijakan publik di Mhm. pemerintahan. Mhm, mhm. Itu. Maka kemudian di sana lebih rapi, lebih Iya. tertutup dan segala macam. Mhm. Ya, itu Thailand. Iya. Nah, kemudian kita juga penasaran bagaimana negara yang lain. Iya. Rupanya sama. Oh, Malaysia juga gitu. oke. Ya, di Malaysia itu perusahaan-perusahaan tiap tutup buku nanti kemudian juga harus menyampaikan laporan keuangan kepada di sana namanya Syarikat Suruhanjaya Malaysia. Oh, iya. Nah, kalau nggak berubah sekarang ya, kalau dulu di sana gitu ya. Singapura juga demikian. Nah, Singapura laporannya kepada Menteri Keuangan ya. Di Menteri Keuangan ada satu unit namanya ACRA, Accounting Corporate Regulatory Authority. Oke. Nah, jadi yang meregulate mengenai akuntansi. Akuntansi ini dari sudut pandang penyusun laporan keuangan dan kedua dari sudut pandang auditornya. Nah, jadi dua ini yang kemudian diatur oleh ACRA ini, gitu ya. Dari pihak penyusunnya mereka mengopnam nih perusahaan yang punya business license di Singapura ya, itu nanti harus registrasi di ACRA ini. Nah, terus kemudian nanti oleh ACRA ditagih tuh. Iya. Kalau zaman dulu 10 tahun yang lalu sebelumnya, itu semua perusahaan di Singapura harus audited itu laporan keuangan yang masuk. Nah, tapi mulai 2014 itu ada namanya audit exemption. Yang kecil-kecil nggak usah diaudit, tapi tetap harus lapor kepada
AKRA ini. Akra tadi itu Pak ya? Betul. Nah, makanya di Singapura juga semuanya rapi. Oh, Nah, bahkan mereka kalau kemudian ada perusahaan yang tidak lapor, heeh. maka kemudian nanti pengadilan akan menjatuhkan sanksi. Oh, Itu di sana, oke. gitu. Nah, akhirnya kemudian ya Malaysia, Thailand, Singapura dari sisi ekonomi juga lebih rapi gitu ya. Data-data juga demikian, kemudian juga dari sistem perpajakannya lebih efisien gitu ya. Penerimaan pajaknya juga stabil, tax ratio juga bagus Mhm. gitu. Nah, coba kita lihat di Indonesia bagaimana, gitu ya, seperti itu Mhm. ya. Nah, makanya waktu itu begitu kemudian LKTP nggak jalan, bahkan kemudian mulai tahun 2021 LKTP itu kan stop, berhenti, Oh, dicabut. Ya, dicabut kenapa? Karena ada Undang-Undang Cipta Kerja yang oh iya. mencabut Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Gitu. Nah, karena kan LKTP ini basisnya PP tadi ya. Mhm. PP tahun 99 tadi, PP ini menginduknya kepada Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Gitu. Nah, ini dicabut sehingga kemudian tidak efektif berlaku. Mhm. Nah, melihat kondisi itu dulu dari IAP kita tahun 2015 kita kirim surat kepada presiden. Oh, Nah, kita usul oke. ya, kita usul ke presiden agar eh, Indonesia ini membangun pusat data laporan keuangan perusahaan. Mhm. Nah, jadi laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan itu ya itu dikumpulkan, diminta oleh pemerintah, nanti dipul di kementerian mana, dan kemudian itu menjadi basis dasar untuk pengambilan kebijakan di pemerintahan, Hmm. kebijakan publik itu ya. Nah, termasuk Purkat tadi yang kita ceritakan tadi kan ada assessment dari World Bank itu kan rekomendasinya apa, kemudian terkait dengan rezim anti pencucian uang, terkait juga dengan rezim anti korupsi gitu ya. Nah, itu kita sampaikan semua itu di surat itu kepada presiden. Nah, dan alhamdulillah oleh presiden direspon oleh Menteri Sekretaris Negara, dikirim surat ke Tahun IAP. berapa itu, Pak? Tahun 2015, 2017, saya kelupaan Oh, persisnya gitu 10 ya. tahun yang lalu ya? Iya, itu yang Oke. datanya ada di Oke. IAP gitu. Nah, waktu itu direspon ya, terima kasih atas masukannya ya, dan kemudian akan ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang ada. Mhm. Nah, kira-kira jawabannya seperti itu. Oke. Nah, kita kemudian monitor tuh Heeh. ya dari usulan tadi gitu kan. Nah, rupanya sama presiden itu kemudian diskusinya ke Menteri Keuangan. Hmm. Nah, kemudian ke PPPK. Mhm. Nah, sama PPPK kemudian kita diskusi panjang lebar gitu ya. Nah, akhirnya kemudian waktu itu ada revisi undang-undang ya terkait dengan sektor keuangan yang kemudian eh, munculnya sebagai Undang-Undang P2SK PPSK, tadi ya, Pak ya? Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Sektor Keuangan. Nah, di dalam Undang-Undang P2SK ini Mhm. yang kemudian diamanahkan Menteri Keuangan nanti melalui Menteri Keuangan dan pemerintah ya, itu untuk membentuk yang namanya PBPK ini, Platform Bersama Pelaporan Keuangan atau Financial Reporting Single Window yang ada Iya. di undang-undang itu. Oke. Yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PP. PP. Nah, maka terbit PP 43 Oke. tahun 2025. 2025 itu. Nah, Oh. ini sejarahnya kira-kira seperti itu historinya gitu ya dari sudut pandang kita di akuntan publik. Jadi ini kita sangat menyambut baik gitu ya Mhm mhm. terkait dengan terbitnya PP ini. Karena Oke. memang ya dari pengaturan yang ada di PP itu Iya. ya diantaranya mengenai PBPK ini, Mhm. nah, kita dari IAP yang inisiatif Iya. mengusulkan. Iya, Tuh, Pak. karena kita melakukan assessment riset gitu ya. Eh, Kok kayaknya terkait dengan pelaporan keuangan, sistem pelaporan keuangan dari perusahaan begitu kemudian sudah diaudit, begitu kemudian nanti sudah disahkan di ROPS, terus Mhm. kemudian nanti dipakai oleh para pengguna. Nah, ini belum ada yang melakukan pooling tadi, Hmm. gitu kan? Yang Kayak kemudian nanti database gitu, Pak ya? database, betul, Ada. database. Nah, akhirnya kemudian ya kita usulkan tadi yang Mhm. pusat data laporan Mhm. keuangan tadi Mhm. replikasi atau melakukan benchmark dengan yang ada di Thailand gitu ya, kemudian di Malaysia. Singapura, di Malaysia, ya nggak usah jauh-jauh. Iya. Negara yang lain, Kita wah tetangga pasti aja, Pak ya? lebih rapi lagi Iya. negara yang lain gitu ya, dibanding dengan yang kita di Indonesia atau mungkin di Asia Tenggara itu. Oke. Itu kira-kira latar belakangnya dari kita nih, dari IAPI Iya. gitu ya, dari akuntan publik terkait dengan terbitnya PP 43 itu. Kira-kira begitu. Luar biasa sekali nih, Pak. Jadi teman-teman nih jadi tahu ya, Pak, akhirnya gimana sih sejarahnya terbitnya dari PP 43 ini. Karena kan kenapa sih mungkin masih banyak pertanyaan gitu, Pak ya. Kenapa sih kok
muncul PP baru ini, kemudian, latar belakangnya seperti apa. Dengan penjelasan Pak Tarko tadi nih, teman-teman di, pendengar kita pasti jadi lebih paham ya, Pak, ya. Ya, Mulai dari 99 bahkan tadi Pak ya, Tarko ceritanya ya, dan betul. ternyata IAPI sudah berkontribusi ya, Ya, Pak, untuk, memecahkan masalah ini ya, dengan benchmark dari Thailand, ya, Singapura, dan juga Malaysia. Lalu Pak, tadi Bapak, menyebutkan tentang, platform bersama pelaporan ya, keuangan ya, atau financial reporting single window. ya, Nah, mungkin, teman-teman nih ingin tahu, Pak, sebenarnya apa sih, Pak, sistem yang ingin dibangun dari PBPK, disingkatnya PBPK ya, Pak, ya? Apa sebenarnya sistem yang ingin dibangun, bagaimana mekanismenya, dan itu kan terkait dengan data-data entitas ya, Pak. ya, Bagaimana juga dengan sistem keamanan, integrasi datanya, ya, seperti itu. ya. Jadi Mhm, kalau sebelum ada PBBK ini, mhm, setiap instansi pemerintah itu kan memang membutuhkan laporan keuangan ya, iya, hampir semuanya gitu. Itu istilahnya nanti satu perusahaan dia akan lapor ke berbagai pintu iya, tadi iya, ya. Misalnya perusahaan A gitu ya. heeh, Kalau dia TBK nanti kemudian harus lapor ke Bursa Efek iya, gitu ya. Nanti lapor juga ke OJK. OJK, Ketika dia juga TBK ini misalnya perusahaan tambang, heeh, nanti juga lapor ke Kementerian SDM. iya, banyak Nah, ya, Pak. nanti kemudian misalnya dia juga harus lapor ke kantor pajak tadi yang Oke, lampiran SPT. mhm, Berarti kan masuk juga ya. iya. Nah, mungkin dia nanti juga akan lapor ke 4, bank. 5, ya, Nah, Pak, nanti betul. juga misalnya, siapa lagi yang minta, misalnya Heeh, asosiasi gitu ya, iya, nanti berarti lapor lagi. heeh, Nah, berarti dia banyak lapornya ke pintu. banyak pintu. Mhm, Nah, dengan adanya PBBK itu, nanti harapannya lapor ke satu pintu di PBBK ini. oke. Nah, kemudian dari PBBK ini nanti akan mendistribute kepada pihak Oh, yang, oke, memerlukan sesuai regulasi yang ada, oke. gitu. Sehingga nanti Iya, iya. menjadi lebih efisien, Mhm, mhm, gitu. Selain juga tadi untuk, eee, mengumpulkan semua, karena di dalam PP ini dan termasuk di Undang-Undang P2SK-nya kan, mhm, pihak-pihak yang berinteraksi dengan sektor keuangan, mhm, itu yang nanti diwajibkan untuk melapor ke PBPK PK ini. ini. Betul, gitu, Oke. Financial Reporting Single Window ini, Iya, ya. Nah, kan hampir setiap perusahaan di Indonesia kan berinteraksi dengan sektor keuangan ini. iya, Nah, bagi yang misalnya pinjam, ke perbankan iya, misalnya, atau mungkin listing di bursa gitu ya, heeh, heeh, atau mungkin perusahaan, mana gitu kan, mhm, bahkan ya namanya kita perusahaan itu pasti kan dia nyimpen uangnya di bank di gitu bank, ya. betul. Nah, itu kan berinteraksi juga gitu. Iya. Nah, jadi hampir semuanya. Nah, di PP 43 itu Mhm. dirinci ya siapa saja gitu. Berarti Pak, kalau misalnya sudah masuk ke dalam PBBK itu, lembaga-lembaga yang terkait tadi sudah tidak perlu meminta langsung kepada Nggak perlu, entitas ya? mestinya nggak perlu. Berarti tinggal dari satu pusat ini Ya, betul. terdistribusi gitu Ya, ya? informasi yang kita Oh, dapatkan oke. seperti itu. Menurut saya ini kata kunci sih Pak, Ya. dari esensi PBBK Betul, itu betul, sendiri ya? betul ya, Oke, betul. oke. Sehingga, Heeh. nanti menjadi lebih efisien. Iya, Bisa jadi betul. mungkin nanti setiap, kementerian gitu ya, Mhm. lembaga nanti memerlukan informasi spesifik. Iya, Bisa jadi mungkin nanti, diklaster berdasarkan industri atau apa gitu ya. heeh. Oh, kalau yang misalnya perbankan, oh nanti perlu ada tambahan informasi ini, Mhm, mhm, misalnya begitu. Ya, nah ini, harapannya seperti itu, mhm. membuat lebih, efisien gitu ya. Oke. Nah, kemudian satu lagi, Mhm. apa dampak bagi profesi kita terkait dengan yang, PPBK Iya, ini ya. iya. Nah, ini tentu apa ya, menarik gitu. Menarik. Bahkan tadi yang seperti disebut kan, sebagai game changer Iya, ya, sebagai game changer bagi kalau saya nyebutnya bagi profesi. oke. Game changer bagi profesi akuntansi, katalis bagi perekonomian di Indonesia. Oke. Kenapa begitu? Nah, Nah, tadi begitu kemudian nanti laporan keuangan dari perusahaan ini masuk ke pemerintah ya, PPBK ini, maka nanti pemerintah punya data. mhm, Ya, terkait dengan salah satu pilar penting ekonomi. Kan tadi saya bilang, mhm. pilar penting ekonomi di Indonesia itu satu rumah tangga, Iya, ya. Artinya rumah tangga ini kan dia konsumen gitu ya, iya, dan penyedia tenaga kerja. Ini kalau kita belajar makro atau mikro dulu. iya, Terus kemudian satu pemerintah, heeh, ya pemerintah melalui spendingnya itu kan, mhm, dan nanti melalui sistem perpajakan. Terus kemudian satu lagi perusahaan. Nah, perusahaan ini kan menjadi tempat untuk nanti memproduksi, barang dan jasa. iya, Nah, ini ya sistem informasinya yang kemudian harus dikelola dengan baik supaya kemudian pemerintah, kita punya data yang cukup, robust ya, lengkap, sehingga kemudian pemerintah bisa menentukan, oh sektor apa yang perlu disupport mhm, ya, oh sektor apa yang kemudian perlu misalnya
dukungan sistem perpajakan atau tarif pajak yang lebih bagus misalnya gitu ya. Atau mungkin terkait dengan misalnya di bidang ketenaga kerjaan ini. Kan sekarang masih cukup ramai gitu ya, orang demo segala macam. Heeh. Terus kemudian pengusaha juga mikir, Pak, kami ini perusahaan rugi, Mhm. ya kan? Mosok kemudian harus menaikkan upah juga, ya UMP atau apa gitu ya. Nah sekarang apa buktinya kalau perusahaan rugi? Balik lagi laporan keuangan. Iya, betul. Laporan keuangannya nanti dirugi-rugiin. Nah, itu berarti kan perlu pihak ketiga yang independen untuk memeriksa. Iya. Siapa? Akuntan publik, Iya, auditor. auditor. Nah, berarti laporan keuangan audited diperlukan di sektor hubungan industrial ketenagakerjaan. Mhm mhm. Nah, berarti Kementerian Tenaga Kerja juga nanti sangat perlu Iya. untuk monitor ini, memetakan mana perusahaan yang memang kurang bagus gitu ya, sektor kinerjanya gitu ya, mana yang rugi dan segala macam. Yang itu kemudian tadi keputusan mengenai UMP dan segala macam, ya mungkin nanti bisa disesuaikan gitu. Iya. Mana sektor yang bagus gitu kan. Nah, itu baru kemudian didorong untuk perbaikan dari sisi aspek UMP dan seterusnya. Ada lagi misalnya dari sisi aspek ini ya, pajak daerah misalnya. Ya, pajak daerah. Nah, pajak daerah itu hotel restoran utamanya. Mhm. Ya, 10% kalau kita makan di kafe, Iya. itu mestinya masuk ke kantong Pemda, Iya, gitu ya. betul. Kita nginep di hotel. Nah, 10%-nya adalah masuk ke Pemda. Pemda. Heeh. Nah, pertanyaannya ya, itu ada di laporan keuangan nggak? Ada. Kan revenue hotel sekian, Iya. revenue kafe sekian. Berarti 10% dari revenue masuk ke sana. Iya. Nah, tinggal di cross check aja. Mhm. Gitu. Nah, ini kan berarti kan kalau laporan keuangan hotel, restoran itu kemudian nanti bisa diakses oleh setiap Pemda dan itu audited gitu ya. Mhm. Itu kan membantu mereka untuk Betul. melakukan cross check gitu kan. Ini si hotel ini sudah lengkap belum sih Iya. bayar pajaknya gitu ya. Iya. Jangan-jangan misalnya kurang bayar dan seterusnya gitu. Ini contoh ya. Iya. Nah, itu kalau kemudian nanti semuanya bisa masuk, nanti kan pemerintah bisa melakukan mapping, diolah datanya, nanti BPS juga lebih mudah untuk ya mengkalkulasi sektor ekonomi kita gitu kan. Data pertumbuhan ekonomi juga lebih valid, lebih reliable. Nanti para periset dan segala macam itu juga lebih confident gitu terkait dengan data-data. Nah, ini yang saya maksud sebagai katalis ekonomi. Gitu kan, mempercepat gitu kan, meningkatkan reliabilitas informasi di sektor ekonomi. Game changer bagi profesi. Nah, ini ya, game changer. Kenapa game changer? Karena nanti bisa leverage ya. Sekarang jumlah akuntan publik kita 1.700. Pertanyaannya, berapa perusahaan yang semestinya wajib audit? Itu ya. Nah, dari 1 juta wajib pajak badan yang lapor SPT, pertanyaannya berapa yang semestinya harus diaudit? Nah, kita juga nggak bisa jawab. Tapi paling tidak maksud sih hanya 10%. Nah, Ya, gitu Pak. ya. Iya. Persen dari 1 juta kan sekitar 100.000 ya. 100.000, Nah, iya. padahal data yang kita miliki gitu ya, teman-teman yang itu yang selalu pakai barcode opininya itu kan upload di Menteri Keuangan ya. Iya. Itu mungkin sekitar 70.000 atau berapa. Iya. Kan berarti masih jauh. Iya, Gitu, benar, masih Pak. jauh banget gitu. Nah, ini yang kemudian dengan nanti dari pengelola PPBK ini akan meminta gitu ya. Kamu perusahaan sudah lapor keuangan belum gitu kan? Oh belum Pak, gitu. Ya lapor sinilah gitu kan. Pak, saya nggak punya biaya untuk bayar auditor. Udah, auditor ntar, yang penting lapor dulu. Oke. Nah gitu kan. Iya. Karena kan kita ada wajib audit tuh ya, yang 50 miliar ke atas atau yang pinjam ke bank dan segala macam kan itu yang wajib audit. Tapi yang kecil-kecil kan sebenarnya nggak ada wajib audit. Iya. Nah, ini nanti dengan PPBK ini itu ya, yang gede-gede perusahaan yang besar-besar gitu yang wajib audit, oke itu harus audit. Nah, berarti kan nanti akan mendorong kebutuhan auditor. Betul. Berarti kan meningkatkan market akuntan publik ya. Yang kecil-kecil oke nggak usah diaudit tapi tetap lapor. Nah, ini kan juga nanti akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Iya. Nah, kalau mereka nggak bisa, gitu kan? Tuh. Nah, pasti lari ke kantor akuntan publik salah satunya. Iya. Atau mungkin ke konsultan. Iya, betul. Atau mungkin dia meng-hire staff ya untuk kemudian nanti tolong dong kamu kerjakan ini laporan keuangan yang baik dan seterusnya gitu. Nah, ini yang kemudian harapannya nanti seperti di Thailand, di Singapura gitu ya. Nanti pemerintah itu bisa melakukan opnam ya, di list down misalnya berapa sih perusahaan di Indonesia gitu ya. Dan kemudian nanti ditagih itu yang tidak lapor dan segala macam, ditagih gitu kan. Terus kemudian yang lapor diapresiasi. Nah, itu kan begitu kemudian pemerintah minta, perusahaan pasti akan ngasih. Ya, akan ngasih masuk datanya. Nah,
ketika kemudian perusahaan akan menyampaikan, nah ini yang kemudian nanti memerlukan dukungan dari profesi akuntansi. Oke. Gitu. Itu yang kemudian kita maksudkan Mm-mm. ya dari jumlah kita akuntan publik 1.700 gitu ya. Terus kemudian juga jumlah yang diaudit segala macam, nah itu nanti bisa meningkat banyak. Nah. Dan ujungnya nanti termasuk ke kampus dan segala macam gitu ya. Sekarang kan kalau kita dengarkan dari teman-teman di perguruan tinggi itu minat anak-anak SMA yang kemudian nanti masuk ke jurusan akuntansi agak turun. Nah, dengan adanya PBPK ini kemudian ini kan meningkatkan demand. Iya, betul, Nah, Pak. demand dari profesi ya. Mm-mm. Itu harapannya nanti akan meningkat. Nah, ini yang saya maksud sebagai game changer-nya kira-kira seperti itu. Jadi akuntan publik nanti pangsa pasarnya lebih jauh lagi, Iya, Pak ya. iya. Nah, menarik nih, Pak. Saat saya baca PP 43, Pak, itu kan ada pihak penyusun dan pelapor Iya. untuk laporan keuangannya ya. Iya. Nah, untuk penyusunnya nih, Pak, Iya. saya baca tuh harus kompeten dan integritas ya. Iya, betul. Kemudian bisa dibantu oleh akuntan berpraktik Iya. atau akuntan publik. Iya, betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, sejauh mana batasan dari mungkin mengapa sekarang harus disusun dengan akuntan yang berkompeten, Iya. dan yang kedua kenapa bagaimana si akuntan dan akuntan publik ini batasannya, Pak, batasan dengan penyusun dari internal perusahaan. Oke. Heeh. Ya, jadi gini. Ketika kemudian PBPK ini nanti meminta ya laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan itu. Laporan keuangan ini harus reliable. Oke. Dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya direksi perusahaan. Nah, gitu ya. Nah, yang namanya laporan keuangan diserahkan kepada institusi pemerintahan itu harus reliable, dan untuk mensecure, menurunkan risiko kesalahan informasi, maka kemudian di PP ini diatur bahwa laporan keuangan itu harus sesuai dengan standar. nah, Maka dari si PP itu diatur mengenai standar laporan keuangan ya. Nah, supaya kemudian penyusun ini paham mengenai standar laporan keuangan, yang harapannya laporan keuangan itu sesuai dengan standar dan laporan keuangan itu reliable, maka langkah pertama adalah, dan ini basic ya, yang menyusun adalah orang yang kompeten. Nah, gitu. Makanya di dalam PP itu diatur, satu, pihak pelapor nanti harus ya menyusun laporan keuangan berbasis kompetensi. Nah, ini yang kemudian ada dua pilihan. Satu, melalui pegawainya atau diursus pihak lain. ya. Gitu. Nah, ini pilihan, terserah dari perusahaannya. Pilihan, terserah. Ya. Kalau dia punya staf, punya karyawan ya yang kompeten ya, kompetensinya ditunjukkan dengan apa? Satu, ijazah perguruan tinggi, tentu di bidang akuntansi ya. Nah, bukan yang lain gitu ya. Yang kedua, sertifikasi dari organisasi profesi akuntansi. Ya, ini di kita kan di Indonesia ada 3 nih. Dari IAPI, dari IAI, dari IAMI gitu ya, kan ada sertifikasinya. Nah, tentu sertifikasi dari 3 organisasi ini direcognize nih oleh PP 43 gitu ya. Itu salah satu atau ketiganya, Pak? Salah satu boleh. Oh, salah satu Nggak ya. harus tiga-tiganya. Oke, ini buat teman-teman Ya, yang salah satu. ambil sertifikasi nih, Pak. Nggak harus tiga-tiganya. Nah, iya. Salah satu cukup, wong Oke. ijazah perguruan tinggi aja bisa. Oh ya, siap. Nah, atau piagam register akuntan. Oke. Nah, kan Menteri Keuangannya menerbitkan piagam register Iya. akuntan. Nah, siapa yang eligible untuk mendapatkan piagam ini? Yang memiliki sertifikasi dari organisasi profesi. Oke. Dari IAPI, dari Iya. IAI, atau dari IAMI. IAMI. Oh, Itu oke. IAPI dengan CPA-nya, ya, IAI dengan CA-nya, IAMI dengan CPME-nya. Nah, tiga-tiga ini boleh mengajukan piagam register akuntan dari Menteri Keuangan. Oh, oke. Nah, itu menjadi bukti kompetensi bagi SDM yang menyusun laporan keuangan di perusahaan. Nah, kalau nggak bisa, boleh di outsource. Kemana outsource-nya? Boleh ke kantor jasa akuntan atau ke KAP. Oke. Terserah dari perusahaannya. Oh, berarti nanti auditor itu bisa membantu perusahaan untuk menyusun laporan keuangan ya, Pak ya? Tunggu. Oke, Nah, biar nggak salah tangkap nih, Pak. Akuntan publik, jangan bilang auditor. Oh iya, akuntan Karena publik. beda. Oke. Ya, namanya auditor itu adalah akuntan publik yang ditugaskan mengaudit. Oke. Ketika akuntan publik ditugaskan untuk menyusun laporan keuangan, maka namanya dia bukan sebagai auditor. Oh iya. Tapi dia adalah sebagai kompilator. Nah, karena melakukan jasa kompilasi. Oke, Pak. Istilah baru. Istilah baru ya, benar. Iya gitu. Jadi Kompilator. maka ketika dia sudah menyusun laporan keuangan, ya jangan mengaudit, karena nanti akan timbul konflik itu ya. Jadi bukan auditor lagi, Pak ya. Dia nanti nggak independen. Iya, betul. Karena akan memeriksa pekerjaannya dia sendiri, walaupun yang tanggung jawab adalah tetap dari direksinya gitu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Oke.
Itu pilihan. Kalau sudah menyusun laporan keuangannya gitu ya, membantu perusahaan ya jangan kemudian nanti mengaudit lagi. Oke. Yang audit biar yang lain, Mhm. gitu ya. "Loh Pak, saya misalnya punya punya KJA gitu kan atas nama sendiri, kemudian saya sebagai akuntan publik juga punya izin akuntan publik, boleh nggak atas nama KJA saya nanti nyusun itu, atas nama akuntan publik saya nanti mengaudit juga?" Sama saja, yang Mmm, mengerjakan juga dia juga. iya. Nanti dia akan menilai hasil pekerjaan sendiri. Mhm. Nah, itu nanti akan menurunkan, Mmm, kredibilitas karena menurunkan independensi yang bersangkutan. iya. Pasti dia akan nggak objektif untuk Berarti melakukan harus KAP auditnya yang tadi. berbeda ya, Pak, KP antara yang yang berbeda. menyusun dengan yang Ya, mengaudit? ya betul. Oke, berarti Meskipun kalau itu misalnya oleh partner yang lain ya, ya, sama itu kan apa, karena akan menilai, akan memeriksa hasil pekerjaannya kawan sendiri. oh iya benar, Pak. Nah, itu Betul betul. menimbulkan ancaman namanya Oke, ya, jadi self, review. udah ketemu nih, Pak, titik temunya ya, Ya, dari peraturan ini ya, ada betul. batasan-batasan yang harus diketahui nih oleh, Ya, teman-teman semuanya. betul betul. Nah, Terakhir nih, Pak. itu Oh tadi iya, oke. ya, makanya tadi saya katakan game changer tadi ya, begitu kemudian nanti BPPK itu meminta gitu ya, Heeh, kan butuh dukungan SDM. betul. Nah, berarti SDM-nya harus kompeten kan? Heeh, Nah, pilihannya kompeten itu adalah dia nanti menggunakan lulusan perguruan tinggi oke. ya, terus kemudian sertifikasi profesi Mhm atau yang piagam register akuntan mhm. gitu ya. Nah, itu kan berarti memerlukan SDM yang banyak. Iya, Nah, sertifikasi di IAP atau di organisasi yang lain itu juga nanti akan apa, terdampak nih heeh, terkait dengan policy ini gitu ya. iya. Nah, tapi yang paling pokok sebenarnya bukan masalah, di profesi kita, tapi adalah bagaimana sistem ekonomi di kita ini nanti lebih mapan, lebih baik gitu ya. Mhm, Sistem perpajakan kita juga disupport dengan data-data yang lebih bagus, oke. yang ujungnya harapannya adalah tax ratio kita juga, Mhm, meningkat gitu ya. Karena dengan adanya BPPK laporan keuangan turun lebih, reliabel ya, itu nanti, SPT juga akan lebih baik gitu iya. kan. Nah, itu harapannya nanti juga akan mendorong, peningkatan, penerimaan pajak, termasuk juga Penyusunnya juga aspek yang kompeten, lain. Pak, ya? Penyusunnya juga, Iya kompeten. Ini iya, yang saya oke maksud sebagai game changer-nya tadi, oke. sekaligus Menarik banget, katalis Pak, heeh. ekonomi Ekonomi, di iya. Indonesia, Oke. gitu. Terakhir nih, Pak, tadi Bapak sempat singgung, laporan keuangan ini harus disusun berdasarkan standar laporan keuangan. Ya, Nah, kan biasanya yang kita kenal itu PSAK ya, Pak, ya, yang ya, diterbitkan DSAK IAI. ya. Nah, kalau, dengan adanya komite standar laporan keuangan ini, sejauh mana, Pak, nanti apakah PSAK ini akan digantikan atau bagaimana, Pak, perspektif Bapak Gini, terkait ini? yang saya pahami begini, Heeh, di PP 43 itu kan diatur mhm, bahwa perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan standar laporan keuangan. betul, Nah, di PP ini juga diatur siapa yang menyusun standar laporan keuangan, mhm, yaitu adalah Komite Standar Laporan Keuangan. mhm, Nah, siapa komite ini? mhm, Nah, komite ini nanti yang menetapkan adalah presiden, usulan oke, dari panitia seleksi. mmm, Nah, panitia seleksi nanti ditetapkan oleh, kalau nggak salah Menteri Keuangan ya. mhm, Panselnya itu, dari organisasi profesi, kemudian juga dari unsur pemerintah gitu ya, kemudian juga regulator yang lain seperti OJK dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian nanti akan menyeleksi. mhm, Nah, siapa anggota dari komite standar? mhm. Anggotanya juga sudah diatur ya. Oh, ya, Ada sekian orang, ex officio dari organisasi profesi. oke, Terus kemudian ada yang dari panitia seleksi. mhm, Seleksi terbuka ya. Jadi iya, siapa saja nanti bisa untuk menjadi membernya di situ. oke, Ada juga yang ex officio selain dari pemerintah juga dari regulator yang lain. mmm, Ya, seperti OJK dari Bank Indonesia, kemudian oke, juga dari Badan Pengatur BUMN segala macam. Nah, itu banyak pihak, Pak, ya? banyak pihak. Mhm, Itu banyak pihak. Dan nanti kan ada 2 kamar ya seperti iya, yang sekarang itu ya, standar oke, akun syariah sama yang ini. yang Nah, ini memang, menggunakan, frasa atau menggunakan, terminologi adalah standar laporan keuangan. mhm, Agak beda dengan yang standar akuntansi keuangan, keuangannya, gitu. heeh, Nah, desainnya kira-kira seperti itu, ya. Sehingga kemudian nanti ke depan, begitu kemudian komite standar ini efektif, terus mhm, kemudian nanti menerbitkan, standar ya, mhm, nanti memang kita akan beralih, mhm, itu ya. Yang semula itu adalah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK, standar akuntansi keuangan, ya nanti akan, beralih menggunakan frasa terminologi, nomenklaturnya adalah standar laporan keuangan, termasuk di opini auditnya ya, Pak? termasuk di opini auditor, Oke, seperti itu. Nah, heeh heeh, tapi sepanjang kemudian komite ini belum ada, mhm, komite ini belum menerbitkan suatu produk apapun, mhm, ya kita tetap menggunakan yang ada sekarang, oh, oke oke oke. gitu. Nah, Nah, dan ke depan saya nggak tahu kalau yang di DSAK sama DSAS ya, tapi mestinya
mereka nanti tidak lagi menjalankan untuk menerbitkan standar lagi gitu. Mmm, Karena nanti akan konflik gitu. iya, Apalagi Pak, kan, betul. porsi dari DSAK ini nanti dari IAI kan cukup banyak ya di Iya. komite standar ini, sehingga nanti, akan beralih, ke sana gitu. Oh, gitu. Takutnya double standar, Pak, ya? Enggak, mestinya Enggak ya, tidak, harusnya mestinya tidak ya? tidak. Jadi begitu kemudian nanti, komite terbentuk, terus kemudian Mhm, komite menerbitkan suatu produk gitu ya, mhm, mhm. bisa jadi mungkin, kayak model omnibus, jadi, Oke. cukup yang ada existing ini udah dipakai, nah tinggal Betul. kemudian mengganti nama yang semula standar akuntansi keuangan menjadi standar laporan keuangan. Oh, Nah, tapi kontennya masih tetap sama, paling mungkin hanya penomoran PSAK-nya. Kalau mhm. namanya sebelumnya PSAK gitu kan, mungkin nanti menjadi pernyataan standar laporan keuangan. Mmm, Nah, tinggal nomornya mungkin iya, ya iya, iya. sama atau seperti apa, nah itu nanti monggo terserah dari komite Oh, oke, standar oke, yang oke, baru. oke, Nah, Pak. begitu itu terbit Mhm. dan kapan efektif berlakunya, ya udah nanti dipakai Mmm, oleh perusahaan-perusahaan untuk menyusun laporan keuangan, termasuk nanti opini auditor juga demikian. oh, Gitu, sehingga dari sisi kita sebagai, auditor, mhm. di IAP juga terkait dengan SPAP, mestinya tidak ada perubahan terkait dengan SPAP-nya juga. Oh, oke. Kenapa? Karena SPAP kita, terkait dengan frasa atau nomenklatur standar akuntansi keuangan itu Mhm. kan fleksibel ya, Iya, yang kita pakai kan generic term, iya. kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Mhm, mhm, Nah, mhm. paling nanti kita bikin surat saja. Oh, oke. Nah, begitu nanti komitenya membuat announcement, ya nanti kita susulin, Iya, gitu kan. Opini nanti, menjadi begini. Nah, tapi sepanjang itu belum ada, ya sudah kita pakai yang yang ada berarti kan nanti 2027 ini kan sudah mulai, berlaku, Pak, ya? Maksudnya PPPK-nya. iya, entitas kan udah mulai, Ya, masuk tuh. betul. Berarti, 2026 nanti 31 Desember 2026 itu harusnya sudah pakai SLK itu, Pak, ya? Tunggu, Belum belum dulu ya? tentu, Oh, belum tentu, belum tentu. belum tentu. Jadi PPPK yang 2026 itu Heeh, adalah PPPK oke. untuk tahun buku 2026. 26. Berarti lapornya 2027 27. dan itu pun yang pertama kali Mhm. nanti wajib lapor ke situ adalah emiten. Oke. Jadi emiten dulu nih, tahun buku 2026 Oke. untuk dilaporkan di tahun 2027. 2027. Oh, Nah, di luar emiten nanti akan diatur oleh Menteri Keuangan. Nanti akan terbit PMK. Kapan ini stagingnya ya, untuk lapornya. Sepanjang nanti PMK-nya belum ada ya, PPBK baru untuk emiten. oh, Itu iya, iya, satu Pak, ya. siap. Mhm. Kembali lagi, apakah kemudian tahun buku 2026 itu komite standar udah terbentuk atau menerbitkan announcement atau belum? Oh, Sepanjang belum ada ya ya sudah udah pakai pakai yang yang ada existing, aja, Pak, yang ada. ya? Oh, oke. Nah, tapi begitu kemudian misalnya ya bulan Agustus nanti, komitenya sudah terbentuk, Heeh. langsung mereka rapat terus kemudian Udah menerbitkan muncul tuh, suatu Pak, ya? announcement ya, terbitan bahwa, oh, eee, mungkin 1, 2 lembar gitu ya, Iya. misal gitu ya. Heeh. Ya sudah kita ikuti, Oh, oke. gitu. Kira-kira Kita seperti itu. tunggu komando aja nih, Pak, Ya, ya, kita ceritanya. Oke. betul. Baik, Pak, menarik banget nih, Pak, diskusi dengan Pak Tarko membahas terkait dengan PP 43 ini, dan yang saya highlight adalah, eee, para akuntan dan akuntan publik ini, harus mulai bersiap, Pak, ya, Ya, karena akan banyak sekali dibutuhkan ya, Pak, oleh, perusahaan-perusahaan yang ya, akan lapor nantinya. Nah, betul. terakhir untuk, audiens kita nih, Pak, Hmm. mungkin Pak Tarko ada pesan-pesan untuk para adik-adik mahasiswa ataupun staf KAP untuk gimana sih, Pak, mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan ini gitu. Ya, Silakan, Pak. yang pasti kita harus menyiapkan sebaik-baiknya ya, dari si aspek kompetensi gitu ya, terus kemudian penguasaan dari standar akuntansi, standar audit, termasuk etikanya dan segala macam. Kita juga harus, tentu memegang teguh, aspek integritas dan objektivitas itu. Dari sisi aspek teknis, PPWK itu nanti akan menggunakan platform XBRL Hmm. gitu. Jadi, selama ini sudah dipakai oleh bursa. Oh, Untuk mekanisme pelaporan. Nah, itu nanti yang akan digunakan. mhm. Itu makanya kenapa yang emiten tadi udah dipatok ya, 2026, emiten karena mereka sudah terbiasa dengan teknologi itu. Nah, kita yang di akuntan publik itu ya nanti kalau misalnya akan membantu sebagai konsultannya untuk tadi misalnya membantu menyusun, membantu nanti untuk menyampaikan laporan kan boleh nih. Iya. Nah, itu, kita belajar nih apa itu Heeh. XBRL itu kan teknologinya seperti apa gitu ya, Oke. sehingga nanti bisa membantu mereka gitu ya Mhm. untuk melakukan, proses pelaporan, ke platform PPBK ini Dia udah gitu. full digitalisasi, Pak, Betul gitu. ya. Nah, bagi mahasiswa juga demikian gitu Iya. ya. Mhm. Teman-teman di sana yang sekarang sedang studi gitu ya, ke depan ini
mudah-mudahan nanti akan menjadi semakin tinggi nih terkait Mhm. dengan keperluan atau kebutuhan profesi ini. Profesi. Kenapa? Karena pemerintah nanti sangat concern terkait dengan laporan keuangan, Iya. ya. Apalagi di Undang-Undang P2SK juga diatur makin robust selain yang PPPK ini, ya. Termasuk juga tanggung jawabnya juga lebih clear gitu ya. Selain juga undang-undang yang sudah ada, kan kita punya undang-undang dokumen perusahaan. Undang-Undang 8 tahun 97 ini udah agak lama gitu. Iya. Jadi di situ bahwa neraca laba rugi itu harus ditandatangani tuh sama direksi Direksi. di halamannya. Heeh. Kemudian di PP diperkuat dengan surat pernyataan tanggung jawab gitu ya. Iya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa laporan keuangan itu adalah miliknya perusahaan. Mhm. Nah, bukan miliknya kantor akuntan publik, Iya. tapi miliknya perusahaan. Nah, yang milik KAP sebagai auditor yang mana? Opininya saja. Opininya. Itu apalagi kalau dia KAP ini membantu untuk menyusun. Mhm. Nah, berarti laporannya apa? Ya mungkin surat pengantar semacam itu. Oke. Kalau itu misalnya ada surat pengantarnya itu. Iya. Nah, sehingga ini semuanya adalah miliknya perusahaan ya. Bagi para mahasiswa, kemudian juga bagi para teman-teman akuntan publik ya, KAP dan stafnya juga gitu Iya. ya. Ya ini kita siapkan secara bersama-sama gitu ya, era baru Oke. terkait dengan profesi ini, terkait dengan PPPK ini. Oke. Luar biasa, sangat banyak sekali hal yang dapat didiskusikan ya Pak terkait PP 43 ini, mulai dari PBPK itu tadi, kemudian adanya standar laporan keuangan yang dibentuk oleh satu komite, kemudian juga kita melihat bagaimana peran akuntan publik dan akuntan nantinya di masa depan yang Ya. mungkin lebih banyak gitu Pak yang akan dibutuhkan ya Betul. untuk meyakinkan pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan itu benar-benar dapat diandalkan Ya. gitu Pak ya. Terima kasih Pak Iya, Tufik makasih ya. atas diskusi Sama-sama. menariknya Pak. Dan nantikan obrolan seru lainnya melalui podcast CPA Talks. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman semuanya. Terima kasih.